Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi terbaru tentang jamur. Dimulai dari peta konsep jamur terlebih dahulu. Jamur yang kita pelajari, kita akan mempelajari mulai dari ciri-ciri jamur, klasifikasi jamur, jenis simbiosis jamur, serta peranan jamur. Untuk ciri-ciri jamur, kita akan mempelajari tentang struktur jamur, reproduksi jamur, serta cara memperoleh makanan dari jamur. Kemudian, klasifikasi jamur berdasarkan ukurannya dibagi menjadi 4. Ada Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Dan selanjutnya, jenis simbiosis ada 2, Lichenes dan Mycorrhiza. Kita akan bahas ini nanti. Kemudian terakhir adalah peranan yang menguntungkan dan merugikan. Ciri-ciri jamur. Bisa kalian lihat di sini, jamur memiliki 7 ciri-ciri yang utama. Pertama, multiseluler dan uniseluler, atau berinti satu atau berinti banyak. Kemudian eukariotik, artinya memiliki membran inti, terdiri dari benang halus yang disebut dengan hifa, heterotrof atau tidak dapat membuat makanan sendiri. Dinding sel jamur terdiri dari kitin atau zat kitin. Habitat atau tempat hidupnya adalah di tempat yang lembab, serta cara reproduksinya melalui generatif dan vegetatif. Berikut adalah bagian-bagian dari jamur yang terdiri dari tutup jamur, lamela, hifa, inti sel, dan septa. Kemudian ada miselium, dan yang terakhir ada cincin. Ini juga sama, terdiri dari lamela, hifa, inti sel, septa, miselium, dan cincin. Kita lanjut ke reproduksi jamur. Secara umum, jamur dibagi menjadi 2 tipe, yaitu yang melakukan reproduksi secara aseksual dan yang melakukan reproduksi seksual. Untuk jamur yang melakukan reproduksi secara aseksual atau bisa disebut tidak kawin, kemudian ada juga jamur yang melakukan reproduksi seksual atau secara kawin. Kemudian jamur juga dibagi menjadi 2 tipe, yaitu jamur uniseluler yang dapat melakukan perkembangbiakan secara aseksual dengan membentuk tunas dan spora, kemudian secara seksualnya dengan membentuk spora askus. Sementara untuk jamur multiseluler dibagi menjadi 2, aseksual dan seksual. Secara aseksual yaitu dengan fragmentasi menghasilkan spora aseksual, sementara yang seksual menghasilkan inti jantan dan inti betina yang akhirnya membentuk spora askus atau spora basidium. Dari segi memperoleh nutrisi, jamur dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, tipe saprofit, memperoleh makanan dari organisme yang sudah mati. Contohnya bisa daun-daunan, bisa hewan yang sudah mati, bisa juga kertas. Sementara parasit, jamur dengan tipe parasit ini mengambil nutrisi dari makhluk yang masih hidup. Kemudian simbiosis, untuk jamur tipe ini hidup bersama inang yang ditumpanginya, sama-sama memberikan keuntungan, baik bagi si jamur ataupun bagi inang yang sedang ditumpangi. Kelompok utama jamur dibagi menjadi 4, ada Zygomycota,
kemudian ada imperfect fungi atau Deuteromycota, ada Ascomycota atau Ascomycetes, ada Basidiomycota atau Basidiomycetes. Ini adalah kelompok utama dari jamur. Untuk Zygomycota sendiri memiliki ciri-ciri hifa tidak bersekat, reproduksi aseksual dengan membentuk spora vegetatif, yaitu spora Ngiospora yang kadang-kadang dengan konidia. Kemudian reproduksi seksual dengan membentuk Zygospora. Untuk contoh, ini adalah jamur pada tempe atau disebut sebagai jamur Rhizopus oryzae. Bisa kalian lihat di sini, jamur ini tidak memiliki sekat atau bisa disebut dengan hifa tidak bersekat. Kemudian jenis jamur yang selanjutnya adalah Ascomycota atau disebut dengan Ascomycotina. Ada 4 jenis contohnya. Ada Marcella esculenta, kemudian ada Penicillium roqueforti, Aspergillus flavus yang menyebabkan pembusukan pada roti, dan yang terakhir ada jamur yang berperan dalam pembentukan oncom atau jamur Neospora. Yang ketiga, jamur dengan ukuran yang besar atau makroskopis bisa dilihat menggunakan mata biasa adalah jenis dari Basidiomycota atau Basidiomycotina. Contohnya adalah jamur merang atau biasa kalian sebut dengan nama Volvariella volvacea yang memiliki tubuh buah yang berbentuk bulat telur, berwarna coklat gelap hingga abu-abu. Kemudian tubuh jamur merang dewasa tumbuh berkembang seperti cawan yang berwarna coklat. Jamur ini bisa dikonsumsi atau bisa untuk dimakan dengan cara dimasak. Kemudian terakhir ada jamur Deuteromycota atau biasa disebut dengan jamur imperfecti yang cara reproduksinya sebenarnya belum jelas. Yang pertama ada jamur oncom atau Monila cytopila. Kemudian ada Epidermophyton. Ini penyebab penyakit pada kaki atlet. Kemudian ada Microsporum sp. Ini penyebab penyakit kurap. Melazazia furfur. Ini penyebab penyakit panu. Altenaria sp. Ini adalah penyebab boleng pada tanaman kentang. Kemudian ada Fusarium. Ini juga penyebab busuk pada tomat. Dan yang terakhir ada jamur Trichophyton tonsurans. Ini menimbulkan ketombe pada kulit kepala. Ini contoh mikroskopis dari Deuteromycotina. Kemudian kita lanjut kepada jamur yang bersimbiosis. Jamur yang bersimbiosis bereproduksi menggunakan 2 cara, yaitu vegetatif dan generatif. Untuk vegetatif dengan cara fragmentasi atau soredium, kemudian generatif dengan menggunakan Ascospora atau Basidiospora. Kemudian macam-macam simbiosisnya, simbiosis lichenes yaitu ada Crustosa, Foliosa, dan Fructicosa. Bisa dilihat contohnya di sini. Nah, kita sampai kepada bab yang terakhir yaitu peranan jamur. Yang pertama, jamur yang menguntungkan ada banyak, yaitu 1. Rhizopus oryzae, ini jamur yang berperan dalam proses pembuatan tempe. Kemudian ada Saccharomyces cerevisiae, ini jamur yang berperan dalam fermentasi tape. Kemudian Saccharomyces ovale sama, ini yang berperan pada fermentasi tape. Kemudian ada Saccharomyces sake, ini jamur yang berperan pada proses pembuatan sake. Ada Aspergillus venti, ini berperan dalam proses pembuatan kecap. Aspergillus oryzae, ini adalah jamur yang berperan dalam fermentasi tape. Dan yang terakhir, Penicillium semerberti, ini berperan untuk fermentasi keju.
Sementara jamur yang merugikan contohnya ada Aspergillus flavus, ini menyebabkan pembusukan pada roti dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Tadi telah saya sampaikan materi tentang jamur. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.